Oh, dua. spesial Satu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ya. 1 sampai 12. 12. Oke. Hai, good people, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa kembali dalam No Kincir Live bersama saya Winona. Dan pada kesempatan sore hari ini, tepatnya hari ini tanggal 23 Desember. Tinggal menghitung hari ya atau jam ya, Mister. Kita sudah ada masuk dalam perayaan Natal. Iya. Oke, jadi untuk good people sekalian di mana saja bisa menyaksikan tayangan kami pada kesempatan sore hari ini bertempat di lobi Hotel Halogen. Ya, saya bersama Mr. Philip Ferdinand bisa berjumpa kembali ini. Kita akan berbincang-bincang tentang makna Natal. Nah, good people, seperti biasa bahwa program No King Show senantiasa didukung oleh Hotel Halogen, kemudian dari Sinarmas Multi Finance, Bali Treatment, Eramas Group, kemudian Calibre, Pinang Siri Resto, Optik Permata, El Floris, Moka Makan Cake, kemudian dari Rumah Makan Weda Seringgu, dan tentunya juga Donat Kiran. Oke, good people, bisa disimak atau mungkin nanti ada good people juga yang ingin sharing dengan kami. Dengan senang hati kami tunggu di channel No Kincir Live. Oke, Mr. Phillips, saya sengaja nih pakai topi-topi yang ada ornamen-ornamen Natalnya ya, biar terlihat gimana. Persiapan menyambut Natal. Iya, pasti di rumah-rumah, di toko-toko, di mana-mana, seperti di hotel juga ya. Iya. Ornamen-ornamen Natal sudah terpasang, bahkan mungkin dari pertengahan November ya. Jadi euforianya nih sudah mulai terasa. Dan juga ada lagu-lagu Natal. Benar kita sudah bisa mendengarkan di rumah-rumah ataupun di gereja sudah terdengar. Iya. Itu. Dan serasa kita menyambutnya juga dengan sukacita. Walaupun saat ini kita juga menyadari sekali ya good people, kita ada dalam situasi pandemi COVID. Mungkin Natal yang cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, Mister ya. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong, Mister tidak ikut-ikutan saya pakai Iya, Bu Winona. pernik Natal. Gak salah sih pakai topi, kita punya pohon Natal, kita membunyikan lagu-lagu Natal, itu sesuatu yang tidak salah. Tetapi jangan sampai kita terjebak kepada menyambut Natal, kita terjebak pada hal-hal yang bersifat fisik atau lahiriah, lain sebagainya. Karena ada juga bunyi-bunyi alunan lagu Natal, tetapi biasanya itu hanya pemuasan emosi semata tanpa memaknai Natal itu sesungguhnya. Tunggu dulu, kok bisa seperti itu? Bisa saja. Maksudnya hanya biar orang tahu bahwa kita nih Kristiani, bahwa kita ini merayakan Natal. Betul. Tapi hanya pemuasan emosi. Iya, betul. Ini menarik sekali. Artinya kita sebagai orang Kristen juga harus tahu ya sejatinya makna Natal itu. Betul. Sebaiknya mungkin seperti apa yang kiranya menyambut Natal itu yang berkenan juga di hadapan Tuhan. Nah, kita juga lihat ya di berbagai tempat, bukan saja di Merauke, ada juga di berbagai tempat. Kita dapat referensi ada orang menyambut Natal dengan euforia, pesta yang meriah, lain sebagainya. Itu gak salah, tetapi kita harus memeriksa bagaimana sikap kita sih menyambut Natal. Kita melihat ada orang bisa menyambut Natal pada malam Natal dengan acara panggung mewah, tetapi berpakaian minta maaf yang tidak sesuai. Apakah itu perayaan penyambutan Natal yang sesungguhnya? Kan tidak seperti itu. Nah, pada saat ini kita akan belajar juga tentang bagaimana sih sikap kita dalam menyambut Natal. Dan itu juga bagi saya pengulangan sejarah. Karena pada zaman dulu juga ada orang juga memiliki sikap yang salah dalam menyambut Natal. Berarti tunggu dulu, ini berarti kita akan berbicara tentang makna Natal dan juga sikap hati kita ya. Betul untuk sekali. menyambut Betul Natal sekali. ini ya, Mister ya. Betul sekali. Oke, berarti kita akan belajarnya good people. Artinya kita akan sharing. Jadi mungkin juga saat ini banyak yang hopeless juga ya menyambut Natal, kan bisa banyak faktor di tengah situasi pandemi corona ini kita juga harus berhati-hati melangkah kemanapun seperti itu. Jangan sampai kita terlalu over sehingga kita melanggar anjuran pemerintah. Benar sekali, apalagi di kota Merauke sendiri ya, sudah ada korban yang meninggal.
dan angka yang ini juga cukup melonjak untuk pasien COVID ya, sudah di posisi 84 pasien. Ini juga harus membuat kita waspada juga ya, tidak terhanyut dalam euforia Natal dan tidak sesuai menjalankan protokol kesehatan. Oke, ini Bu kita Winona, kembali lagi ke makna betul Natal sekali. sendiri. Dasar pembacaan kita saat ini dalam acara Noken Show dalam menyambut Natal ini terambil dari Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12, Bu Winona. Nah, Iya. kalau kita membaca teks ini, kita mendapati sebenarnya ada 3 golongan orang di dalam kisah ini. Di dalam Alkitab. Iya, dalam Alkitab ini 3 golongan orang atau 3 sikap menyambut Natal seperti itu. Yang pertama, kita melihat dalam teks ini ada Herodes, terus ada imam kepala dan ahli Taurat, dan dalam teks ini juga ada satu lagi, yaitu orang Majus. Nah, berarti kita ini bisa belajar ya. Kita ini nanti akan ada di kategori mana? betul sekali. Gitu. Kita dalam posisi golongan pertama, golongan kedua, atau golongan yang ketiga. Oke. Seperti Berarti itu. good people kita akan sharing ya. Betul. Dan good people dan acara Noken Show pada saat ini, ketika kita membaca teks ini, kita melihat ya, ini dalam satu perikop, yaitu orang Majus dari timur. Di sini tentu ada Herodes, ada imam kepala, dan ada orang Majus. Nah, siapakah mereka? Seperti itu. Nah, siapa sih Herodes? Seperti itu ya. Herodes ini seperti apa sikapnya? Nah, di dalam Perjanjian Baru, Herodes itu kan ada Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, dan ada juga Herodes yang sebenarnya yang dimaksud ini yaitu Herodes Agung ya. Herodes Agung. Nah, ini dialah yang melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi di bawah 2 tahun seperti itu, dan juga dia juga yang melakukan pembunuhan atas anak-anak ya. Dan di dalam Matius pasal 2 ayat 16 kita terlihat ada nuansa ketakutan dalam pribadi Herodes seperti itu. Mister, bukannya Herodes ini dia kalau tidak salah ya, mudah-mudahan saya tidak salah, dia turut membangun bait Allah. Iya, betul. Nah, Herodes ini juga dia membangun bait Allah, turut menyumbang seperti itu, atau melaksanakan supaya memberi kontribusi ke membangun bait Allah. Tapi itu poin agak di belakang, Bu Winona. Nanti kita akan bahas sama-sama. Tapi pertanyaan sih, kenapa sih dia mau membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun? Mengapa ia seolah-olah ketakutan, marah ketika mendengar kelahiran Tuhan Yesus? Itu pertanyaan kan? Dan yang kedua, mengapa ia berniat untuk membunuh Yesus? Dan yang ketiga, mengapa ia begitu tega dan sadis membunuh anak-anak di Bethlehem pada saat itu? Ini satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, Alkitab dan beberapa sumber juga bisa menjawab akan hal itu. Nah, jadi pertanyaan kan, sebenarnya Herodes ini siapa sih? Iya, saya juga penasaran. Setahu saya waktu kecil itu Herodes itu digambarkan seseorang yang pertama dia benci ya sama kelahiran Tuhan Yesus. Artinya punya rencana untuk membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Bethlehem, betul sekali. Dan sering juga orang menggambarkan visual tertentu ya, umpama ketika orang itu terlihat galak, tidak kompromi, tidak punya toleransi, itu sering digambarkan Herodes juga gitu. Jadi kayak sudah ada stigma atau stereotip tertentu terhadap figur seseorang yang kalau mungkin ada sedikit kemiripan sifat, sikap, itu jadi langsung stigmanya Herodes juga. Iya. Nah, tentu kita berpikir Herodes ini siapa? Herodes ini dia berasal dari satu daerah yang namanya Idumea. Nah, dia ini keturunan Edom, dan ternyata dia bukan orang Yahudi, tapi dia menjadi pemimpin pada saat itu, menjadi raja. Iya. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia menjadi raja dan orang-orang Yahudi ada di bawah pemerintahan dia. Nah, seperti itu. Dan Herodes ini sebenarnya bukan asli orang Yahudi. Iya. Dan sebenarnya dia tidak layak untuk menjadi raja bagi orang Yahudi, seperti itu. Oke. Kita disuguhin dulu nih ya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Ya, di suasana yang cukup sejuk di luar sana ya, good people, kami dijamu juga luar biasa. Terima kasih Halogen. Iya. Nah, pada umur 20 tahun dia menjadi raja.
Dan dia memperistrikan istri pertamanya yang bernama Doris. Oh. Iya, dia bernama Doris dan dia memiliki seorang anak ya kurang lebih 3 tahun pada saat itu. Dan ketika Herodes ini dia bukan asli Yahudi, jadi dia tidak berhak untuk memimpin orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan itu membuat orang Yahudi sangat benci terhadap dia. Tapi Herodes ini kelihatannya punya trik atau punya usaha untuk mempertahankan dirinya dan menunjukkan dia ini siapa. Nah, langkah pertama yang dilakukan ini dia menikahi seorang perempuan gadis muda bernama Mariame, perempuan Yahudi, dan dia menceraikan istri pertamanya dan meninggalkan anak pertamanya. Dan ketika dia mengambil Mariame, seorang gadis remaja Yahudi, untuk menjadi istrinya, dia pikir dia akan mendapat tempat di hati orang Yahudi. Tetapi sesungguhnya tidak. Jadi itu trik saja. Betul sekali, itu hanya trik saja. Dan pada saat itu ketika dia mulai mendapat tempat, nah dari pihak Roma menetapkan dia sebagai raja orang Yahudi. Nah, tetapi apakah sampai situ saja Herodes? Nah, Herodes ini sepertinya tipe orang yang haus kekuasaan. Dia memiliki berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara yang tidak halal. Nah, dia juga membunuh anak-anaknya, bahkan dia juga membunuh istrinya. Dia punya konspirasi politik dengan kaisar yang ada saat itu, dan sehingga Herodes ini orang bilang dia lihai dalam bermain politik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi namanya politik itu betul sudah sekali. Zaman dahulu betul kala, sekali. ya, Nah, Herodes ini dia hidupnya penuh ketakutan. Bukannya dia seorang raja, dia berkuasa. Ya, sekalipun raja, sekalipun dia penguasa, tetapi kalau ada ketakutan, ada ketidakpuasan di dalam hatinya, itu bisa menjadi sesuatu yang kosong. Sehingga dalam memenuhi kekosongannya dia berusaha untuk membuat berbagai macam cara untuk mendapatkan dan untuk mengisi. Kamuflase saja seperti ya, sebenarnya ada sesuatu yang di dalam ruang jiwanya itu tuh dia tidak memiliki apa-apa begitu. Iya, karena satu lagi karena dia tanpa Kristus di dalam hatinya. Nah, Herodes penuh ketakutan. Dia membangun satu benteng yang namanya Benteng Masada. Benteng Masada itu dibuat canggih. Jadi dia punya cermin yang bisa memantulkan sinyal sehingga kalau ada ancaman itu bisa terbaca. Nah, Herodes begitu takut akan kekuasaan sampai pun dia membuat benteng yang sangat-sangat baik, bagus, yang dimana benteng itu usaha dari dia untuk mempertahankan kekuasaan dia, seperti itu. Nah, Herodes juga ini orang yang suka curiga, dan dia tidak seperti yang saya katakan, dia tidak segan-segan untuk membunuh tiap orang yang dianggapnya mengancam akan kekuasaan dia sebagai raja pada saat itu. Iya, jadi benar-benar sensitif sekali. Ya, dia juga pernah diduga dia pernah membunuh Aristobulus dengan cara menenggelamkan, karena adik iparnya ini sepertinya dia mencium bau akan mengancam kekuasaan dia, seperti itu, sehingga dia membunuh, dia men-set sedemikian dan tercapailah cita-citanya. Semua yang dia lakukan hanya berusaha untuk mengamankan kekuatan politik. Herodes itu luar biasa. Luar biasa, saya sedang membayangkan face-nya Herodes itu. Betul sekali. Dan Herodes ini seseorang yang betul-betul bisa digambarkan paranoid, ya, paranoid, atau psikopat seperti itu, sehingga ada satu ungkapan yang diberikan kepada Herodes bahwa lebih baik menjadi babi Herodes daripada menjadi anak-anak Herodes, karena ya, Herodes dia tidak makan babi untuk menarik hati atau mengambil simpati dari orang-orang Yahudi. Dan kalau Herodes punya babi, babinya aman. Tapi anak-anaknya justru tidak aman. Jadi ungkapan itu diberikan kepada Herodes bahwa lebih baik menjadi babi Herodes daripada menjadi anak-anak Herodes. Karena bukan semua, anak-anak pun dia merasa kalau dia terancam melalui anak-anaknya, dia bunuh anak-anak, dan itu terjadi, Bu Enona, seperti itu. Dan itulah yang dikatakan bahwa Herodes itu dalam tanda petik sakit.
Nah, sehingga ketika dia mendengar bahwa ada seorang raja yang baru lahir, ketika orang Majus datang berdasarkan petunjuk bintang dari timur, dan mereka bertemu dengan Herodes saat itu, dan orang Majus bilang, kami ingin bertemu dengan raja yang baru lahir itu, bintang yang menuntun kami. Herodes berpura-pura dengan menanyakan bahwa di manakah bayi itu, sekiranya kalau engkau sudah mendapatkan, tolong kabari aku secepatnya. Jadi ketika dia mendapat kabar dari orang Majus bahwa seorang raja telah lahir, itu sebenarnya bukan membuat dia gembira ya, Iya. tetapi justru istilahnya Itu trik iya. Iya, dari pura-pura, iya. Herodes, pura-pura bahwa seolah-olah dia mau datang menyembah, seperti yang dikatakan oleh para Majus, bahwa Majus pun akan datang menyembah bayi itu. Iya. Dan Herodes merasa raja ini mau membuat mengancam kedudukannya. Betul sekali, karena siapapun yang berani mengambil posisinya sebagai raja atau kekuatan politiknya terganggu, dia tidak segan-segan. Dan itulah yang dilakukan dengan cara membunuh bayi-bayi pada saat itu, Iya, seperti itu. Nah, sepertinya dari pembahasan kita kan tentunya kita jadi bertanya, sebenarnya Herodes ini orangnya seperti apa? Tadi sudah singgung Bu Inona, saya sedikit paranoid atau psikopat seperti itu ya. Nah, ternyata Herodes ini kita bisa mendapatkan gambaran ya, bahwa di dalam Alkitab ketika Herodes mendengar dari para Majus, maka terkejutlah ia kan. Nah, sebenarnya dalam bahasa, kalau bahasa Inggris dia disebut was trouble atau sangat terganggu. Jadi bukan terkejut, tapi dia terganggu dalam hal apa? Iya, terganggu karena raja ini bisa mengancam kekuasaan. Wah, aku bisa menggantikan dia, sedangkan dia tidak mau sepertinya, bahwa dia ingin menjadi raja seterusnya bagi orang-orang Yahudi. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Herodes ini adalah sebenarnya adalah orang yang merasa hidupnya sangat terganggu dengan kehadiran Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, artinya kalau konteks kita saat ini, apakah kategori seperti Herodes yang terganggu dengan kehadiran dengan kelahiran Yesus itu pun ada di bisa jadi saat ini. Ya, contohnya kita sudah menjadi orang percaya, tapi kita merasa bahwa perintah-perintah Yesus, perintah-perintah Allah dalam hidup kita itu kita merasa terganggu. Misalnya kita mungkin dibilang harus beribadah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, tapi kita hari Minggu mau bekerja urusan bisnis, seolah-olah hal itu mengganggu kita. Nah, kita merasa bahwa sebenarnya perintah-perintah Yesus dalam banyak hal itu mengganggu saya. Misalnya ada orang yang minta maaf, sudah punya ini, tapi dia mau lagi yang lain, merebut lagi yang lain dengan cara yang tidak sah. Padahal perintah Alkitab mengatakan bahwa jangan kau mengingini barang orang lain. Tapi karena dia pengen, dia merasa bahwa perintah-perintah dari Yesus atau dalam Alkitab itu merasa terganggu. Nah, itu bisa dikategorikan Herodes juga. Artinya begini, kita merasa terganggu ini dengan firman Tuhan yang maksudnya gini, firman Tuhan itu kan di Amsal ya. Kalau kita menyadari bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Di Mazmur 119. Yang gosok tahu. Yang saya ingat ya, maksudnya itu menjadi pegangan kita ya. Nah, dan firman Tuhan, perintah Tuhan itu kan selalu seperti sebuah larangan, rambu-rambu. Nah, ketika kita merasa bahwa rambu-rambu itu mengganggu kenikmatan saya, zona nyaman saya, ya kan? Seandainya di 10 perintah Allah itu jelas. Seperti tadi Mister bilang, jangan mengingini barang sesamamu, jangan mengingini orang lain yang bukan. Nah, seperti hal-hal seperti jangan mencuri, jangan. Nah, itu kan kita jadi terganggu nih. Iya kan? Nah, Herodes, konteks kita berarti kita sama seperti Herodes yang betul terganggu begitu. Dia sangat terganggu dengan kelahiran Yesus. Padahal sebenarnya kalau kita melihat bahwa sebenarnya Yesus tidak pernah mengganggu kekuatan politik dia. Yesus datang dalam segi yang lain untuk membangun kerajaan rohani, bahwa aku bukan mau merampas kekuasaan teritorial wilayah kamu Herodes, tapi aku datangnya sebenarnya Yesus, seolah-olah Yesus mau bilang,
aku akan memulihkan, aku akan membangun kerajaan rohani pada saat itu, bukan mengganggu kekuatan politik atau kekuasaan kamu, seperti itu. Sebenarnya tujuannya seperti, tapi Herodes mendengarkan bahwa sepertinya ini ancaman berat untuk dia, seperti itu. Sehingga kita kontekskan pada zaman sekarang bahwa kita juga ada bagian-bagian yang membuat hidup kita itu merasa bahwa perintah Tuhan itu menjadi mengganggu kita. Nah, apa bedanya dengan Herodes? Misalnya Kristus melarang kita tentang kita jangan berzina, tapi kita masih menginginkan istri orang lain. Nah, itu kita merasa bahwa Yesus ini mengganggu saya melalui larangan-larangannya. Seperti ada itu. Zona-zona nyaman yang kalau ada firman Tuhan seperti itu kayaknya ini mengganggu kita. Nah, kita seperti Herodes yang seperti mencurigai maksud baik dari Tuhan, padahal sebenarnya tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya sebenarnya Allah mau menyatakan sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi Herodes orang yang psikopat, saya katakan paranoid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kelihatannya Herodes ini adalah orang benci, dan semua yang dilihatnya ini menjadi ancaman bagi dia, Bu Inona. Nah, semua yang ada di hadapannya yang kelihatannya mengancam kedudukannya, dia akan habisi. Dan itulah Herodes. Itulah Herodes ya. Tapi tidak segan-segan. Tidak segan. Tapi itu juga banyak dari kita, ya, banyak dari orang Kristen zaman sekarang yang memiliki hati seperti Herodes, marah, damai dari bayi yang raja Mesias yang baru lahir itu seharusnya menenteramkan hidup kita, membawa damai bagi hidup kita. Tetapi justru karena hati kita tidak beres, itu menjadi sesuatu yang sambil lalu, bahkan tidak peduli dengan kelahiran Natal, momen-momen Natal seperti itu. Mungkin itu bisa muncul, hal tersebut bisa muncul ketika kita nih kurang punya rasa cukup untuk bersyukur membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Nah, itu kan bisa menimbulkan iri hati, bisa jadi dengki, ya kan? Maksudnya karena kita kurang cukup untuk rasa bersyukur terhadap apa yang sebenarnya patut kita syukuri, kan? Bisa jadi, Bu Inona. Misalnya contohnya seperti ini, Bu. Ini hanya contoh. Dalam menyambut Natal kita mungkin mempersiapkan panitia penyambutan Natal, tetapi dalam pelaksanaannya ketua bisa berkelahi dengan bendahara bisa berkelahi dengan karena itu berarti ada egoisme juga? Iya, karena mereka mau menyambut Natal tapi tidak dengan menempati Yesus sebagai Raja Damai itu, tapi hanya merayakan sesuatu yang bersifat tahunan, atau tidak menyentuh pada hal yang paling esensi, bahwa Yesus datang itu untuk menyelamatkan, dan saya menyadari bahwa saya orang berdosa, dan ketika saya merayakan ini hanya anugerah Tuhan sehingga saya bisa merayakan. Harusnya kita memiliki sikap seperti itu. Bahkan di penghujung akhir tahun 2020, kalau saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan. Saat ini kita bisa berbagi kebenaran firman Tuhan, itu juga sebuah anugerah, kan? Betul sekali. Nah, kalau kita lihat kembali kepada Herodes ini dia membangun bait Allah juga, bahkan menyumbangkan uangnya. Dan ketika terjadi kelaparan di negeri tersebut, dia juga mengeluarkan uangnya untuk memberi makan semua rakyat. Ini sesuatu hal yang baik, bukan? Tetapi dia tidak memiliki hati menyambut bayi Yesus itu. Dan itu bisa saja terjadi. Kita capek di gereja, kita memberikan pelayanan hidup kita, tapi kita tidak menyambut Yesus sebagai juru selamat dalam hati kita. Seperti itu. Jadi kita memisahkan antara hal-hal yang bersifat pelayanan dan hal-hal yang bersifat rohani yang Yesus mau dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, segala sesuatu yang kelihatan baik tidak 100% itu baik. Herodes menyumbangkan uangnya untuk membangun bait Allah, bahkan bait Allah versi Herodes sangat megah, dan dia juga menyumbangkan uangnya untuk ketika kelaparan terjadi. Itu hal yang baik, bukan? Tapi dia tidak memiliki hati untuk menerima sang bayi yang adalah juru selamat bagi dia. Dan itulah gambaran bagi kita semua bisa saja terjadi dalam kehidupan berjemaat kita, bergereja kita, dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya. Itu yang pertama dari Herodes yang bisa kita pelajari.
Nah, kemudian di golongan berikutnya lagi setelah Herodes ya. Ada golongan yang kedua ya. Kalau kita baca di dalam Matius ini ada golongan yang kedua yaitu imam kepala dan ahli Taurat. Nah, ketika Herodes mendengar bahwa orang Majus Ya. mau bertemu, Ya, sambil minum ya. Boleh, silakan. Ya. Nah, saat itu dia segera cross check, memberitahu kepada imam kepala dan ahli Taurat. Iya. Dan saat itu dan yang lebih anehnya lagi yang perlu kita belajar dari imam kepala dan ahli Taurat. Ahli Taurat dan imam kepala ini memberi jawab di ayat yang kelima dari Matius yang berbunyi seperti ini. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah terkecil di antara mereka yang memerintah, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini dikutip dari Mika pasal 5 ayat 1, Bu Winona. Nah, kalau imam kepala dan ahli Taurat mengutip Mika 5 ayat 1, kalau begitu mereka sebenarnya tahu bahwa nubuatan tentang kelahiran Raja Damai, Mesias Ya. itu sudah ada. Ya. Tapi pertanyaannya Bu Winona, apakah imam kepala dan ahli Taurat pergi menyambut Yesus sebagai bayi, Mesias? Tidak. Tidak. Artinya apa yang perlu kita pelajari dari ini? Imam kepala mereka hafal Sebatas pengetahuan Iya. dan informasi saja. Ya. ayat-ayat Alkitab. Mereka menguasai yang namanya kitab Taurat, kitab para nabi, bahkan nubuatan-nubuatan dari nabi besar, nabi kecil tentang kedatangan Mesias mereka tahu. Bahkan mereka memeriksa gulungan kitab tersebut dan mereka mendapati benar bahwa Mesias itu akan lahir. Tapi sangat ironis, mereka tidak menyambut bayi Yesus. Nah, berapa banyak kita di gereja yang menghafal ayat Alkitab? Berapa banyak kita yang rajin melayani? Berapa banyak kita di gereja yang tahu semua isi Alkitab, tetapi tidak memiliki hati untuk menyambut Yesus dan tidak menempatkan Yesus di dalam hati mereka? Itu bisa terjadi pada kita. Seperti itu, Bu Winona. Nah, jadi ada 3 golongan ya. Setelah Herodes, Iya. kemudian tadi Imam kepala imam dan ahli kepala, Taurat. iya, dan ahli Taurat. Dan Nah, ada yang ketiga. yang ketiga. Tapi sebelum kita masuk ketiga ada satu catatan lain. Siapakah yang akhirnya menyalibkan Yesus? Mhm. Imam kepala, orang Farisi dan ahli Taurat. Justru Iya. mereka disitulah mereka tidak menyambut, bahkan mereka bersekongkol. Akhirnya ketika Yesus besar, segala keturunan mereka bersekongkol untuk membunuh dan menyalibkan Yesus. Mereka justru menolak Raja Damai itu. Lebih kejam lagi kan? Itu berbeda. Iya, iya. Sebelum kita Oke. lanjut kepada golongan yang ketiga, Silakan sebaiknya minum. kita Iya, dinikmati dulu pesan dari Halogen. Halogen. Ya, gimana jus mangonya nih, Mister? Tentunya sehat, segar, Menyehatkan dan menyegarkan ya. Betul sekali. Oke. Ya, silakan. Tadi kita masuk di Golongan ketiga. Iya. Nah, kita, Iya. kita ini ada di posisi mana idealnya ya? Ya, good people dan Noken Show Channel, kita hari ini akan lanjut membahas yang golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga. Yaitu golongan yang ketiga di sini orang Majus. Nah, hal yang sangat menarik. Nah, golongan pertama tidak menyambut Yesus. Iya. Golongan yang kedua juga tidak menyambut Yesus. Tahu semua tentang Yesus, Tahu tapi semua tidak tentang Yesus, iya. tapi mereka menolak dia. Justru mereka membunuh dia. Iya. Nah, Iya. yang ketiga ini orang Majus. Golongan orang Majus, di situ dikatakan bahwa ketika mereka melihat bintang itu dan sangat bersukacitalah mereka, ayat 11 dari Matius pasal 2 ditulis, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mhm. Di situ dikatakan sujud. Nah, ini berbanding terbalik dengan Herodes dan orang imam kepala dan ahli Taurat. Iya. Mereka adalah orang yang tahu tentang nubuatan dan mereka menyelidiki dan mereka mengkonfirmasi bahwa Iya. itu benar. Iya. Tapi mereka tidak menyambut. Tetapi orang Majus justru dari jauh, dikatakan dari timur, ya,
Mereka Berarti itu datang. bicara tentang pengorbanan kan? Iya, mereka tidak kenal, mereka tidak pernah mengenal yang namanya nubuatan-nubuatan, tapi berdasarkan mujizat pimpinan Tuhan melalui bintang, sebuah bintang, Allah menuntun mereka untuk tiba. Mereka tidak pernah kenal yang namanya Yesus. Mereka tidak tahu soal Yesus. Mereka tidak tahu nubuatan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak punya yang namanya kitab pada saat itu. Tetapi kenapa mereka menyembah? Di situ Alkitab mengatakan sujud menyembah berbanding terbalik kan. Mereka masuk ke rumah lalu sujud menyembah. Nah, ini adalah satu gambaran hati bahwa Injil itu terbuka bagi orang lain, bukan saja kepada orang Yahudi. Ini menggambarkan satu gambaran bahwa Allah mengasihi seluruh dunia dan keselamatan itu terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Nah, dipercaya, kita tahu bersama bahwa Alkitab mencatat bahwa ini dari timur. Daerah timur ini apa? Ini menunjuk kepada daerah arah-arah Babel, Asyur semua seperti itu. Dan ada yang mempercayainya bahwa ada sumber yang mengatakan bahwa itu dari bagian-bagian Arab. Nah, mereka ini juga beberapa penafsir mengatakan ini mereka bukan orang-orang biasa. Mereka ini dari golongan petinggi-petinggi atau pejabat. Bahkan ada beberapa tafsiran mengatakan bahwa itu raja. Bayangkan raja, kalau mengatakan bahwa itu raja, tapi mereka mau sujud menyembah. Bahkan kepada anak itu. Luar biasa kan Bu Inona? Di sini hati yang mau menyembah kepada Allah, hati yang mau menyambut Yesus sebagai raja. Seperti itu. Inilah yang dibutuhkan gereja sekarang ini, bahwa Allah membutuhkan orang-orang yang mau menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan memberikan kehidupan kekal bagi Dia. Ya, luar biasa ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ini menjadi bahan refleksi untuk kita nih ya, sebagai orang Kristen yang kita bilang kita percaya Tuhan Yesus, kita akan menyambut kelahirannya. Nah, kita ini ada di golongan mana nih, good people? Herodes kah, ahli Taurat kah, atau justru kita ada di golongan yang idealnya orang Majus ya? Majus. Kita mencari Dia, menemukan Dia, dan menerima Dia, dan menerima Yesus di dalam hati. Ada hal yang sangat baik dari orang Majus ini, Bu Winona. Mereka dikatakan petinggi atau pejabat atau raja. Iya. Tapi mereka mau sampai mau datang menyembah anak yang lemah, bayi yang sudah kurang lebih bayi Yesus ini. Yesus bukan bayi lagi, ini umur 2 sampai 3 tahun seperti itu. Karena di situ dikatakan anak, bukan bayi. Iya. Jadi Yesus sudah menjadi seorang anak kecil yang kurang lebih berumur 2-3 tahun. Iya. Punya kekuatan apa sehingga orang Majus mau datang menyembah? Kalau bukan mereka datang semata-mata untuk menyembah Dia. Hal yang lebih unik lagi, Bu Winona dan good people, orang Majus ini datang tidak membawa dengan tangan kosong. Mereka datang itu tidak dengan tangan kosong. Justru mereka mempersembahkan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini suatu persembahan yang baik sekali. Ya. Emas sesuatu yang sangat berharga, kemenyan dan mur itu rempah-rempah yang mahal. Kalau sampai mereka bisa mempersembahkan yang mahal, itu sesuatu yang sangat luar biasa sesuai dengan apa yang mereka punya, Bu Winona. Bagaimana dengan Herodes? Bagaimana dengan orang imam kepala dan ahli Taurat yang notabene imam kepala dan ahli Taurat orang Yahudi asli? Orang Herodes, walaupun dia bukan orang Yahudi asli, tapi dia ada di seputar orang-orang Yahudi yang tahu akan hukum-hukum Taurat lain sebagainya, tapi dia tidak memiliki sikap untuk menyembah Yesus Mesias yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika, Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia, bahkan nabi-nabi yang lain. Tetapi mereka tidak menyembah. Hanya orang Majus yang datang menyembah Dia dengan tidak tangan kosong, tapi justru menyumbangkan, memberikan persembahan yang terbaik. Itulah sikap yang harus dimiliki bagi kita anak-anak Tuhan, orang percaya dan gereja
pada masa kini. Kita tidak boleh menyambut Yesus seperti Herodes yang penuh kecurigaan, yang mengancam, merasa terganggu dengan kelahiran Yesus. Yang kedua, tidak boleh seperti imam kepala yang hanya tahu, hafal, bahkan menguasai seluruh kitab, tapi tidak menyambut Yesus. Itu mereka memiliki sikap acuh tak acuh. Nah, itu banyak terjadi juga. Nah, yang ketiga, sikap yang harus kita teladani yaitu orang Majus yang datang melihat Yesus anak itu, mereka sujud menyembah. Ini butuh kekuatan dan penyangkalan diri yang sangat luar biasa dari para Majus untuk mau menyembah. Iya. Artinya ketika seseorang ada di posisi tertentu, ya kan, sulit untuk merendahkan diri. Untuk bisa merendahkan diri itu menjadi impossible, apalagi di saat-saat seperti saat ini. Konteksnya ya, harus kekuasaan di mana-mana orang pasti akan merasa harus mempertahankan kekuasaannya, dan mungkin untuk menjadi pribadi yang rendah hati itu juga saya kira itu sebuah proses ya, ketika menerima Yesus dalam kehidupannya, dia akan belajar untuk merendahkan hati. Artinya ini idealnya kita sebagai orang Kristen kan, betul. Kadang kita juga masih penuh dengan kepongahan, kita angkuh, kita merasa kalau kita sudah ada di posisi tertentu sangat gengsi sekali untuk meminta maaf, meminta tolong, kayak seperti itu kan ya, Mister ya. Mungkin kita ada di posisi-posisi tertentu, kemudian mungkin kita juga kadang bersikap semena-mena dengan orang lain, apalagi kita pandang mereka tidak punya posisi apa-apa. Yesus tidak memiliki kekuatan apa-apa pada saat itu, dia seorang anak kecil saja. Tapi Allah menuntun, menjaga, karena dia adalah Allah sendiri. Jadi itu terkait dengan pesan moral juga ya, yang kita harus sikap kita dalam menyambut Natal. Iya, benar sekali. Jadi memang tidak salah ketika kita sangat terlibat dengan euforia Natal ya. Tapi itu tadi esensi dari merayakan Natal itu ya, Mister. Ya, ketika kita juga mungkin menggunakan event Natal untuk berbagi kasih dan sebagainya, itu juga hal positif. Kembali ya, motivasinya juga harus murni juga ya. Herodes menyumbangkan dan membangun bait Allah. Ya, jadi jangan sampai kita seperti Herodes yang banyak menyumbang, tapi sebenarnya itu hati nggak punya hati Yesus di dalam. Iya. Nah, sekarang di konteks kita di Kabupaten Merauke di situasi pandemi COVID, nah kira-kira apa yang kita harus lakukan? Ya, kita tahu bahwa walaupun pandemi corona ini begitu mengancam, memberikan ketakutan, bahkan memberikan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan kita, tetapi kita percaya bahwa Sang Damai Natal itu, yaitu bayi Yesus, akan memulihkan kita. Kita tidak tahu kapan kita dipulihkan. Kan pemulihan itu memiliki dua aspek, Bu Winona. Pemulihan yang bersifat kekinian, bisa saja kita sehat, sembuh, tapi itu bukan yang paling penting. Tapi pemulihan yang sesungguhnya dari nubuatan-nubuatan para nabi, itu adalah pemulihan yang bersifat kekal. Pemulihan kita dari dosa kita. Yesus datang untuk menghapus setiap dosa, menebus dosa-dosa kita, dan suatu saat kita berada dipindahkan ke Yerusalem yang baru seperti itu. Nah, itu yang disebut pemulihan kita. Kesengsaraan dunia kita, kesengsaraan yang terjadi ketika kita hidup akan digantikan dengan kemuliaan yang suatu saat kita terima, dengan satu syarat, kita percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya. Iya. Dan konteks percaya ini juga kan totalitas ya, penyerahan hidup kita. Bukan percaya hanya di lidah, bibir, mulut, di akal saja. Itu iman yang bergantung sepenuhnya kepada Kristus dan mengenjalkan Kristus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, satu pertanyaan, hidup yang mengandalkan Yesus itu yang seperti apa? Bergantung dan berharap. Hujan, badai, petir, corona, susah, miskin, tetap bergantung dan berharap. Kalau mau direfleksi pengalaman rohani apa yang Mister rasakan dan benar-benar hidup yang sepenuhnya itu bergantung mutlak total pada Tuhan, sudah tidak bisa memegang apa-apa lagi. Ya, saya sekarang pada satu titik bahwa
saya banyak merefleksi tentang perjalanan hidup saya, pelayanan saya di belakang juga. Selain saya juga masih aktif dengan pelayanan sosial, rumah belajar, dan kegiatan-kegiatan lain seperti hal ini, saya merefleksikan bahwa dengan kehidupan keluarga saya sebagai kepala rumah tangga, menikmati hidup dan sebagainya, saya sudah pada satu titik bahwa apa yang harus saya cari di bumi ini selain hanya untuk menyenangkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, sudah tidak lagi terlalu mengharapkan bahwa segala sesuatu harus dihargai dengan uang, tidak seperti itu, karena berkat Tuhan itu Dia sediakan dengan cara yang ajaib. Dan saya sudah pada tahapan bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan hidup saya, Yesus adalah satu-satu andalan hidup saya. Segala sesuatu yang berjalan dalam hidup saya, suka duka, saya tetap mengandalkan Dia. Wow, luar biasa gitu. Nah, dalam persiapan menyambut Natal nih bersama keluarga, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, selain sudah dengar-dengar kemarin ada berbagi-bagi juga iya, ya. kemarin dengan salah satu rekan kami berbagi kasih. Ini bukan juga dari kami, ada orang yang menyumbangkan melalui kami, dan terima kasih orang tua yang sudah menyumbangkan, dan kami sudah menyalurkan, dan kami akan mempertanggungjawabkan melalui foto-foto yang akan dikirim kepada mereka. Dan ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan kami sekeluarga, kehidupan saya. Itu hanya kecil dibandingkan pengorbanan Tuhan yang jauh lebih mulia dan menyelamatkan saya, seperti itu. Tapi ada satu penghiburan, ada satu kekuatan, ada sukacita bisa berbagi di momen Natal ini. Oke, luar biasa sekali Mr. Philips ya, good people ya, luar biasa sekali. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagi terkait makna Natal yang sejatinya bagi kita orang Kristen itu kita bisa menyerapnya menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita, dan terutama setiap kita ini sesaat lagi kita akan menyambut pesta Natal bukan sekedar euforia semata, tetapi sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidup di dalam kehidupan kita, kan seperti itu ya, Mister ya. Oke, good people. Demikian bincang-bincang kami dengan Mr. Philip Ferdinand. Salam hormat nanti untuk Dr. Keke dan juga Reina. Saya sampaikan. Iya. Oke, mungkin mau menyampaikan selamat Natal untuk good people? Iya, good people, Makin Show Channel. Saya sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember dan Tahun Baru. Sukacita Natal ini di tengah pandemi COVID Corona ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia akan memulihkan kita, Dia akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Siapapun kita, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Bayi Mesias yang sudah dinyajikan akan memberikan pemulihan kepada kita. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Oke, good people. Sampai jumpa dan selamat menyambut pesta Natal dari Hotel Halogen. Saya Winona dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sekali lagi terima kasih Mister. Ya, sehat selalu. Jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan. Sampai jumpa. Silakan.